sirno ojo tangi kan mukulin awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kan tak utusi Dadio sembarang Wojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Yes. Hari ini hari Sabtu, udah masuk hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020. Wow, udah masuk tanggal muda ya, tapi tetap aja aku masih tanggal tua. Dan sekarang udah menunjukkan waktu 1 dini hari. Ya. Kenapa aku membacanya lewat tengah malam? Ya seperti biasa, untuk menghindari suara bising di luar seperti suara ngegibah para tetangga, anak kecil pada main-main, suara motor lalu lalang, burung cici-cuit kayak gitu ya. Dan selain itu juga merasakan atau meresapi cerita horor yang sudah dikirim teman-teman kayak gitu. Jadi kayak meresapi, anjay, bahasanya meresapi. Apa ya lebih enak itu bahasanya? Ya pokoknya lebih ngeresap gitu deh cerita horornya. Jadi bisa ngerasain seremnya itu kayak gimana gitu lah ya. Anjay. Oke, langsung aja tanpa banyak bicara lagi kita bacakan ceritanya. Wanjay. Sumpah deh. Oke, langsung aja kita bacakan cerita pertama. Cerita pertama datang dari DM Instagram. Datang dari namanya ADTJ Mulyo. Ya, nama Instagramnya ADTJ Mulyo. Siang kak. Wih, ini udah malam nih cuy. Perkenalkan, saya Aditri. Saya berasal dari Jakarta. Saya ingin berbagi beberapa cerita horor yang saya alamin ini. Yang pertama, cerita horor ini sekitar usia saya 7 atau 8 tahun. Sekarang usia saya 25 tahun. Gak jauh beda. Saat itu TV di rumah saya lagi rusak. Setelah azan maghrib, saya keluar rumah bersama kakak untuk minta temenin ke rumah tetangga buat nonton TV. Jarak rumah saya dengan tetangga itu nggak terlalu jauh, sekitar 100 meter. Baru beberapa menit keluar dari rumah itu, ada jalan kecil yang mengarah ke rumah tetangga saya yang lain. Jalan kecil itu memang agak gelap. Terdapat sumur yang dipompa dan terdapat gambar pocong. Anjay. Gimana tuh? Ntar dulu. Jalan kecil itu emang agak gelap. Terdapat sumur yang dipompa dan terdapat gambar pocong. Orang mana yang iseng ngegambar pocong deket pompa, deket sumur? Ya, Saat saya melihat ke arah jalan kecil itu, saya melihat seorang yang badannya tinggi, gede, hitam, berbulu lebat, dan matanya merah. Yang lihat itu pada saat itu hanya saya saja, sedangkan kakak saya tidak melihat sosok itu.
Sosok yang saya lihat itu seperti Gundurwo. Belum sampai ke rumah tetangga untuk numpang nonton TV, saya langsung lari balik ke rumah. Sampai rumah saya menangis dan cerita ke orang tua. Setiap lewat jalan kecil itu saya selalu lari. Oke, cukup ini dulu ya kakak, pengalaman cerita horor yang saya ceritain. Lain waktu saya ceritain yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Ade untuk ceritanya, pengalaman horornya ya. Ntar dulu ya, ini masalahnya ya. Ngapain gitu kan sih? Ada orang yang iseng ngegambar pocong deket sumur. Misalnya itu gambar pocong beneran atau emang sosok pocong, itu kan kita nggak tahu ya. Iseng banget gitu, atau mungkin dia memang sengaja ngegambar pocong, anjay. Sumpah, aku nggak tahu kenapa ya, malam ini malah merinding banget, nggak tahu kenapa. Kayak ngerasa ada yang ngawasin. Ini kebetulan pintu kamarku tuh agak kebuka dikit, anjay. Agak kebuka dikit. Jadi kayak kelihatan ini ya. Kan kelihatan sela-sela gitu. Nah, di sela-sela pintu itu kayak ngerasa ada kayak ngintip atau merhatiin aku gitu. Tapi di luar terang. Aku cek keluar itu terang. Karena tadinya itu lampunya tuh gelap, nggak ada lampunya, mati. Jadi yang terang itu cuma area kamar mandi sama kamar aku. Tapi yang luar sekarang aku kasih lampu biar nggak kelihatan creepy banget gitu deh. Anjay. Pokoknya tuh tanya dulu ya Mas ya sama tetangganya, kenapa tuh iseng banget gitu ya gambar pocong deket sumur lagi. Serem anjir. Oke, terima kasih Mas TJ. Adetri ya, Mas Adetri untuk ceritanya. Ditunggu cerita berikutnya ya, ditunggu. Oke, kita langsung lanjut ke cerita kedua. Ntar dulu, agak kurang gak tenang ini pikiranku. Kenapa ya? Hatiku juga gak tenang ini. Oke. Relax. Oke, lanjut kita ke cerita kedua. Cerita kedua ini datang dari DM Instagram juga. Hai podcast kisah horor, halo juga. Aku mau cerita nih tentang pengalamanku. Hari itu bertepatan hari Kamis malam Jumat. Tanggal sama bulan saya lupa. Saya pulang dari Bandung ke Subang karena hari Jumat dan Sabtu kebetulan saya gak ada jadwal kuliah. Berangkat setelah Isya, sampai rumah di Subang sekitar jam 9 malam. Di rumah saya disambut cuman sama ibu dan adik saya karena ayah saya dinas malam. Sekitar jam 10 malam lebih, saya main ke rumah saudara yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah saya. Cuman sekedar pengen ketemu, terus ngobrol, sambil ngopi bareng gitu, sampai lupa waktu. Anjay, di luar ada suara motor, gila. Malam-malam gini mau kemana? Coba jam 1 malam, anjir. Oke, lanjut. Sekitar jam 1 saya pamit pulang. Sesampainya di depan rumah saya, tepatnya di gerbang. Dan pada saat saya lagi gembokin gerbang, saya lihat ke depan. Nah, ngomong-ngomong, di depan rumah saya ada bangunan bekas warung yang sudah terbengkalai. Saya melihat di dekat warung ada bayangan putih, berambut panjang, dengan leher terkulai, seperti ngeliatin saya. Anjay, leher terkulai.
leher terkulai berarti lehernya tengklek gitu atau gimana ya? Aduh, lehernya tengklek atau gimana ya? Terkulai itu nggak paham gue terkulai. Saya perhatikan untuk memastikan bahwa saya lihat sampai bulu kuduk saya berdiri. Refleks, saya lari masuk ke rumah. Terus ngebangunin ibu saya sambil bilang, "Mah, di harieup aya kunti." Wanjay, bahasa Sunda anjir. Nggak bisa gua. "Mah, di harieup ya? Aya kunti." Yang artinya, "Mah, di depan ada kunti." Terus kata ibu saya bilang, "Nah, ai maneh ayeuna teu kan malam Jumat. Jumaah Kliwon." Anjir, gue bingung nih ngebacanya gimana ya, tapi pengen banget bahasa Sunda. Ntar dulu, aku ulangin ya. "Nah, ai maneh ayeuna teu kan malam Jumaah Kliwon." Itu ya nadanya. Oke. Yang artinya, gimana sih kamu? Sekarang kan malam Jumat Kliwon. Singkat cerita, setelah seminggu kejadian itu, saya sudah di Bandung lagi dan ayah saya menelpon. "Indung maneh tadi kasurupan ku kunti. Cenah cieu kuntina pernah papelong-pelong jeung maneh di harieup. Bari apain anjir? Bari seri cekikian." Anjir. Susah banget. Yang artinya, mama kesurupan oleh kunti. Kata kuntinya pernah saling lihat sama kamu di depan sambil ketawa cekikikan. Terus kata saya, "Memang kuntinya ngomong gimana?" Lalu kata ayah saya jawab sambil niru si kunti nih. "Hihi, aing ge pernah papelong-pelong jeung anak sia di haripieun imah. Hihi." Anjir. "Hihi, saya juga pernah saling lihat sama anak kamu di depan rumah." Gitu katanya. Oke, sekian cerita dari saya. Maaf kalau ada salah kata atau penulisan. Maaf juga kalau gak seram, soalnya ini kisah nyata. Sekian. Wanjay. Ini mah serem, dan lebih serem lagi kalau aku salah nyebutin bahasa Sunda. Nggak ngerti ya bahasanya, ya pokoknya itu tadi ada translate-nya. Emang sih ya, kalau kita misalnya ya orang Jawa ke Bandung terus belajar bahasa Bandung itu susah banget. Sama juga kayak orang Sunda, orang Jawa Barat datang ke Jawa Timur, Jawa Tengah terus belajar bahasa Jawa juga susah men. Kayak gitu deh, susah banget. Yang paling gampang tuh bahasa Jakarta gitu kan, Allah gue kuah gitu kan. Oke, ini gak mau disebutin namanya. Jadi ini dia cerita tentang pengalamannya waktu dia pulang ke rumah dan dia dihantui pada saat dia mau ngunci rumah, dan kebetulan di depan rumahnya itu ada warung terbengkalai, dan pada saat itu dia ngelihat ada sosok kunti ya, perempuan berambut panjang memakai baju putih. Dan setelah dia balik ke Bandung, ternyata mamahnya nih kesurupan gitu kan. Anjir, ini sih gak bisa kita bayangin yang kayak gimana. Itu kayaknya si Kunti suka sama masnya. Makanya dia marah waktu masnya balik ke Bandung. Maunya itu masnya di Subang aja anjir. Gak boleh balik ke Bandung biar ada yang dicaper-caperin tuh si Mbak Kunsnya. Oke. Anjir lah. Gue merinding sumpah, gue merinding hari ini, gak ngerti kenapa. Kalau merindingnya ini bukan di bulu kuduk ya, jujur ya. Ini bulu leher itu gak merinding, tapi bagian punggung itu kayak merinding banget gitu. Kayak ada yang, ya kayak ada sesuatu gitu di belakang. I don't know apa. Entah itu Mbak
Mbak Kunti atau apa wanita berbaju merah yang pernah diceritain sama temen aku itu. Entah apa aku juga nggak tahu ya, berpikir positif aja. Perasaanku doang itu. Oke, kita lanjut ke cerita ketiga. Oke, cerita ketiga kita mulai bacakan ceritanya. Oke, datang dari DM Instagram lagi. Halo Kak Ana, mohon jangan sebut atau bacakan nama Instagram saya. Oke, jadi saya namakan apa ini? Ya, itulah. Nggak saya sebutkan ya namanya, oke, privacy. Aku mau cerita, hari itu entah hari apa, saya lupa. Tapi, suatu hari itu ada 3 warga desa kami yang meninggal dunia. Oh, satu hari itu ada warga desa kami yang meninggal dunia. Ada yang karena sakit, ada yang memang sudah tua. Nah, yang satunya ini nggak sakit. Sebut saja Pak D. Maaf, saya merahasiakan nama orang dan desa saya. Oke. Beliau wafat setelah melaksanakan sholat di sebuah musola. Keadaannya pun saat itu masih di musola yang sedang wiritan. Banyak yang kaget dengan berita tersebut karena kepergian beliau yang sangat mendadak. Beliau terkenal rajin berjamaah di musola tersebut dan bahkan tak jarang menjadi muazin di sana. Nah, kejadian ini dialami oleh seorang warga sekitar musola. Waktu itu karena sudah menjelang subuh, sebut saja Pak S berinisiatif untuk azan di musola tersebut karena memang tak ada yang mengazani. Pak S pun mengambil air wudhu dan setelah itu langsung azan. Saat sedang azan, belum ada setengahnya, Pak S dikejutkan oleh sosok putih yang berdiri di sampingnya. Mulanya beliau berusaha untuk menghiraukan, tapi lama-lama beliau merasa ketakutan. Tanpa menyelesaikan azannya, Pak S langsung saja menaruh mic-nya dan lari pulang. Saat beliau menoleh, padahal tak ada siapa-siapa saat itu. Orang-orang pun heran, kenapa azannya cuma setengah, tak dilanjutkan sampai selesai. Saat ditanya, beliau menceritakan apa yang dialaminya tadi. Dan orang berpendapat itu adalah arwah Pak D yang meninggal beberapa hari yang lalu. Tapi ada juga yang bilang itu hanya jin yang mengganggu manusia. Dan menurut saya memang benar, itu hanyalah setan yang mengganggu, bukan arwah beliau. Karena menurut saya beliau meninggal dalam keadaan yang baik. Dan insya Allah Husnul Khotimah, amin. Ya, segitu saja kisahnya. Maaf gak serem ya, tapi ini kisah nyata loh, dan benar-benar terjadi. Salam podcast kisah horor. Jangan pernah baca ini sendirian. Wanjay, ada slogan curut. Oke, bisa dipakai nih slogan. Oke, terima kasih Mbak N untuk ceritanya ya. Aku kasih inisial aja ya, Mbak N. Nana, Nini, Nunu, Nene, Nono, ya kan? Ya, itu benar banget ya. Orang yang sudah meninggal gak ada yang namanya arwahnya penasaran. Melainkan itu adalah sosok jin yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Apalagi orang yang meninggalnya itu dalam keadaan tidak wajar. Maksudnya tidak wajar mungkin dalam keadaan kecelakaan, atau mungkin dibunuh, atau mungkin ya itulah segala macam yang mungkin tidak wajar lah meninggalnya itu biasanya sosok jin
jin yang memang ditugaskan untuk mengganggu itu menyerupai sosok yang meninggal tersebut, yang tugasnya untuk menakut-nakuti orang sekitar gitu kan. Jadi contoh nih, ada salah satu orang yang meninggal karena kecelakaan. Terus di situ ada jin yang berusaha menyerupai sosok itu, dan tidak lama kemudian banyak penampakan tentang sosok arwah yang meninggal itu, padahal itu adalah sosok jin gitu. Karena dia udah kembali ke alam barzah gitu kan. Yang aku tahu zaman dulu tuh, aku waktu kecil itu dibeliin mamahku buku siksaan neraka, tahu nggak? Pernah dibeliin nggak kalian kalau waktu kecil? Jadi bukunya kecil, terus gambarnya itu bikin apa ya, buku siksaan neraka itu serem deh. Yang biasanya tuh tugasnya mama kita itu buat beliin buku gitu tuh buat nakutin kita supaya kita nggak nakal gitu ya. Tapi ya why not lah. Which is aku juga nakal sih. Nakal gitu ya. Kalau sudah dewasa itu udah beda dunianya. Oke. Udah 3 cerita yang udah aku bacakan, dan rata-rata 3 cerita ini dari DM Instagram. So, dari cerita pertama, kedua, dan ketiga, menurut kalian mana yang paling serem? Kalau aku sih cerita kedua ya. Lumayan itu cerita kedua itu, karena anjay, mamahnya sampai kesurupan gitu ya. Nggak tahu, mungkin tuh kuntinya senang sama kamu, Mas. Jadi pengennya itu dia ada di deket-deket kamu gitu, nggak berjauhan, jauh di mata tapi dekat di hati. Wanjay. Oke. Jadi kemarin itu sempet ada yang banyak yang nge-DM aku, dan juga banyak yang komen di video aku, Kak, ini beneran nih video YouTube-nya pensiun bla 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 gitu. Sebenarnya sih niatannya tuh ada niatan untuk bukan ya berhenti ada. Cuma aku pikir-pikir karena aku juga mencari penghasilan dari sana juga kan ya, wanjay, jujur banget gue mencari penghasilan, dan terlebih lagi ya mungkin aku harus vakum dulu lah, untuk sementara vakum. Karena memang keterbatasan peralatan ya. Biasanya aku kalau nge-record juga pakai HP, dan kebetulan HP aku ini kamera belakangnya agak rusak. Jadi ya nunggu sambil ini kamera HP ku bisa diperbaiki, nanti aku bakal explore lagi di tempat-tempat terbengkalai. Sudah ada lokasi yang sudah menjadi target di sekitar wilayah Surabaya, dan juga kebetulan bulan ini ya, bulan Agustus itu insya Allah aku mau explore di salah satu rumah sakit terbengkalai di daerah Jawa Timur bersama konten kreator yang lumayan udah gede, namanya Charlie Leslie gitu. Jadi ya tunggu aja tanggal mainnya, dan doakan aja kameraku bisa diperbaiki, bisa beli senter. Anjay kan, miskin gue ini nggak bisa beli senter. Karena setiap videoku selalu dihujat masalah senter gitu kan. Jadi ya doakan aja semoga ini kamera HP ku bisa terselesaikan, terus aku bisa beli senter, dan minggu ini insya Allah ya, pokoknya bulan Agustus aku rajin upload video kayak gitu. Nah sebenarnya sih aku pengen banget nih ya bikin konten. Sebenarnya sih ini udah viral kemarin, tapi karena kemarin itu aku bingung untuk nge-recordnya kayak gimana, karena HP ku cuma satu doang. Jadi aku masih mikir-mikir, karena kemarin sempet ada viral tentang aplikasi yang namanya Randonautica. Randonautica. Jadi kalau kalian pernah tahu Randonautica yang pernah viral di YouTube, itu aplikasi yang untuk mencari aura negatif ataupun mungkin tempat hantu, atau mungkin rumahnya setan gitulah yang di sana, yang mungkin energinya yang sangat besar gitu. Ini sempat viral kemarin, banyak youtuber yang dari lokal ataupun interlokal yang mencoba aplikasi ini, dan aku tuh pengen banget, penasaran gitu kan tentang aplikasi ini. Mungkin kalau mungkin bisa, insya Allah
aku pasti bakal upload video terbaru tentang penggunaan aplikasi Randonautica. Oke, tunggu aja tanggal mainnya kapan. Ya, doakan semoga berjalan lebih lancar, gak ada kendala, dan juga gak ada kendala lagi masalah peralatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi ya pokoknya jangan lupa tonton terus video aku, subscribe, jangan lupa klik tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa jangan skip iklannya, biar aku bisa beli senter nih sama kamera. Oke? Dan juga jika kalian mempunyai cerita-cerita horor, entah itu pengalaman dari teman, kakak, adik, ayah, ibu, saudara, nenek, kakek gitu, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com podcastkisahhoror@gmail.com atau di DM Instagram podcast kisah horor atau DM Instagram Ana Olive. Dukungan dari kalian adalah salah satu motivasi aku untuk membuat konten yang jauh lebih menarik. Dan podcast kisah horor ini sudah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan Anchor. Dan kemarin aku sempat bahagia banget karena dari awal aku bikin podcast ini pertama kali tanggal 25 April 2020. Sekarang udah tanggal 1, ya sekitar kurang lebih 3 bulan. Podcast kisah horor sudah mencapai streamingnya itu 28.728. Untuk yang bagian ngedengerinnya total ada 39.722 listening. Wah, wanjay, 39.722 listener. Dan followers untuk di Spotify sudah mencapai 948 followers. Dan podcast kisah horor ini sudah banyak banget didengerin di berbagai negara ya. Ada sekitar 29 negara. Ya, aku sebutin ya, Indonesia ada 27.446 pendengar. Tidak diketahui ada 609 pendengar. Hong Kong ada 156 pendengar. Taiwan ada 125 pendengar. Malaysia 101 pendengar. USA ada 88 pendengar, Australia ada 82, Belanda ada 63, Singapura ada 14, Turki 8, Jepang 6, Kanada 5, Meksiko 3, Norwegia 3, Denmark 2, Inggris, England 2, Filipina 2, Austria 2, Jerman 1, Finlandia 1, New Zealand 1, India 1, Uruguay 1, Argentina 1, Kolombia 1, France atau Prancis 1, Brazil 1, Oman 1, dan Thailand 1. 29 negara yang sudah mendengarkan, dan aku sangat apresiasi banget dengan kalian semua sudah setia ngedengerin podcast kisah horor walaupun kadang aku bacanya belibet banget dan tidak gampang untuk dimengerti. Saya mohon maaf, mungkin dalam cara pembacaan kurang nyaman, kurang baik, ataupun mungkin penyajiannya yang kurang menarik. Saya mohon maaf, mungkin aku harus belajar jauh lebih baik. Dan terima kasih banget buat pendengar semua. Tanpa kalian podcast kisah horor gak bisa segede ini ya, sehits ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan ceritanya ke podcast kisah horor. Ditunggu cerita selanjutnya. Oke? Udah terlalu banyak banget aku curhat ya, curcol nih. Iya, karena curcolku ini lagi seneng banget ya. 3 bulan udah mencapai 39.000 pendengar, wanjay. Happy banget. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast kisah horor. Nantikan cerita-cerita horor. Belibet kan? Nantikan cerita-cerita horor di episode berikutnya. Dan jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Dan ditunggu cerita horor untuk asupan horor kita semua. Oke? Terima kasih dan selamat malam.